Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan Ges Media. Saya percaya waktu Anda menyimak firman ini bukan merupakan suatu kebetulan, tetapi ada rencana Allah dalam kehidupan Anda. Nah, mari buka hati Anda, lembutkan hati Anda untuk menerima firman ini. Biarlah Roh Kudus turut bekerja dalam memberi pengertian-pengertian dan hikmat dalam penerimaan firman Tuhan ini. Mari kita saksikan bersama-sama firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh indah Tuhan, bergelam di dalam hati. Kami rasakan pelukan kasih-Mu Tuhan. Belayan tangan-Mu. Indah bersama-Mu Tuhan. Indah bersama-Mu. Kami sujud di hadapan-Mu. Kami berlutut di hadapan-Mu, Yesus, ya Yesus. Kaulah kekasih jiwaku, kami sembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Oh, biarlah namanya biarlah namanya biarlah namanya bebaskan setiap kami itu. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami lihat wajah-Mu Tuhan. Wajah-Mu yang bersinar penuh kasih. Kau Allah yang hidup Tuhan. Kau yang hadir ada di sini. Padamu saja Tuhan, aku berseru, Rida Masandara Labakabalabalawanya Nasi, Rida Masandara Surya Tuhan, hanya firman-Mu yang benar Tuhan. Kau yang sanggup memberikan kasih-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu pada Tuhan. Roh kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kita masih dikata kasih-Mu tetap ya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Oh dia kasih-Mu tetap ya Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Oh Rida Masyandira Kira Barana namanya Oh Rida Masyandira
Kami rindukan jamahan-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindukan sentuhan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Kau lawat setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang urusan pribadi demi pribadi Tuhan. Engkau Allah yang mendengarkan seruan suara hati kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang merencanakan yang baik buat kami. Engkau ya Tuhan yang memberikan kebenaran-Mu kepada setiap kami. Oh terima kasih Tuhan. Biarlah tidak ada satupun yang tidak dilawat Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dijamah Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dipeluk oleh Tuhan. Ya Tuhan, yes Lord. Oh syukur Tuhan. Oh masalah lagi antara masih orang masa para si ramasina lama kala lama. Oh yes Lord. Masa kata ramah baik. Oh sungguh Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik buat kami Tuhan. Oh ramasyana lama. Yes, lawat kami lebih lagi Tuhan. Lawat kami lebih lagi. Oh rada masanta rada oh rada masyada yes Lord. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Oh ya Tuhan. Oh yes God, yes God, yes God. Oh yes God. Oh ya Tuhan. Apa yang Kau mau kerjakan, kerjakanlah terus dalam hidup kami Tuhan. Apa yang Kau mau lakukan, lakukanlah terus dalam hidup kami. Karena kami tahu rancangan-Mu, karena kami tahu firman-Mu, karena kami tahu kehendak-Mu itu mulia, manis, indah bagi kami. Oh Tuhan, tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal dalam hidup kami. Karena Engkau ingin kami menjadi serupa seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu atas kami. Dan kami bersyukur hari ini kami terus dibaharui. Kami terus diperlengkapi dengan kebenaran-Mu Tuhan. Beri kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu adalah dasar yang paling kokoh untuk hidup kami dibangun di atasnya. Merdekakan kami, baharui, ubahkan kami terus. Pakai hamba-Mu jadi saluran berkat. Lawat setiap kami dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Bolehkah kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita? Oh Tuhan, Kau dahsyat. Lebih meriah lagi bagi Allah kita. Dia dahsyat di tengah kita. Dia dahsyat di tengah kita. Dia ajaib di tengah kita. Dia ajaib. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, glory bagi Engkau. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Bulan Februari kemarin sudah bertemu. Hari ini saya diberi kesempatan, kasih karunia, kehormatan juga dari
Gembala kita Pak Halim bersama seluruh jemaat Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur bahwa Tuhan terus memelihara kita, amin Bapak Ibu. Terlalu banyak Bapak Ibu mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna, boleh lambaikan tangannya. Katakan karena Tuhan dahsyat, katakan kepada sebelahnya, karena Tuhan kita dahsyat, amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara saya ingin bicara sebuah tema yang saya sebut dengan sola fide. Saudara ya. Sola fide ini istilah yang dipakai oleh seorang Martin Luther Bapak Ibu untuk membuat sebuah gerakan reformasi bagi gereja. Supaya saudara hari ini menangkap bersama dengan saya dan seluruh jemaat Tuhan juga akan mendukung apa yang menjadi tema gereja ini. Bagaimana kita hidup tentang iman, bagaimana kita hidup berjalan dengan iman, bagaimana kita hidup mengalami dampak lewat iman kita. Saudara, kalau saudara pelajari sejarah ini singkat saja tentang Martin Luther, bapak tokoh reformasi gereja, bagaimana dia waktu itu menyerang praktik-praktik agamawi, bagaimana penyembahan-penyembahan saudaraku didasari oleh karena sesuatu yang bersifat materi, bagaimana pengampunan dosa yang mereka sebut dengan praktik indulgensia. Waktu itu saudaraku orang bisa menebus dosanya dengan membawa sesuatu, bisa materi, bisa saudaraku pemberian-pemberian dan dosa mereka diampuni. Nah waktu itu mulailah saudaraku seorang Martin Luther mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan gereja pada waktu itu. Makanya dia memberikan sebuah pernyataan saudaraku dalil-dalil yang luar biasa. Menggoncangkan paradigma kekristenan pada waktu itu Bapak Ibu. Maka ada disebut istilah trisola. Tapi saya hanya bahas beberapa saudaraku tentang sola fide saudaraku. Karena sola fide ini membawa kita kepada sebuah keyakinan kita bahwa tidak ada satu keyakinan di dunia ini yang saudaraku bisa menyelamatkan kita. Hanya satu keyakinan, hanya satu iman, yaitu iman yang bersumber dan berpusat kepada Kristus. Makanya dia bersama dengan teman-temannya saudaraku, ada Johannes Calvin, ada Zwingli. Mereka bertiga menggerakkan sebuah tokoh reformasi yang menggoncangkan kekristenan. Maka sejak itu muncullah gerakan Protestan. Saudara, apa yang menjadi dasarnya sederhana, bahwa sesungguhnya hidup kita ini harus dibangun dari iman. Hidup kita ini harus bergerak dari iman. Hidup kita ini harus bertolak dari iman. Hidup kita ini harus dibangun di atas dasar iman. Karena imanlah yang menyelamatkan kita. Karena imanlah yang membuat hidup kita berubah. Karena imanlah yang membuat hidup kita mengalami kuasa, kasih dan kemuliaannya. Ada amin Bapak Ibu? Makanya ayatnya keren Bapak Ibu, saya ingin kita baca satu ayat ini. Saudaraku, Roma pasal 1 ayat 15-17 berkata begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup apa? Oleh iman. Bapak Ibu yang saya kasih, saya percaya ayat ini populer sekali. Bahkan mungkin saudara sudah dengar khotbah berkali-kali tentang ayat ini. Tapi saya mau beritahu begini, kalau ada sebuah keyakinan yang kokoh yang Paulus katakan, ini bukan hanya bicara orang Yahudi, orang Yunani, ini bicara setiap orang yang hari ini berkata, Tuhan, saya mau bangun hidup saya mau bangun keyakinan saya mau bangun dasar hidup saya di atas dasar yang kokoh. Sekali lagi Bapak Ibu, Paulus berkata, ini bukan keyakinan yang rapuh. Ini bukan iman yang kacangan, ini iman yang bukan sembarangan iman. Iman ini kokoh katanya, tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Itu membuat engkau bisa bertahan. Kata kokoh di sini mengajar kita bahwa begini, apa sih yang bisa membuat saya bertahan? Ada beberapa jemaat konseling sama saya, dia bilang begini, Pak, saya sudah tidak tahu lagi saya mau berharap kepada siapa. Karena saudaraku ketika dia seorang pengusaha, dia berharap kepada saudaraku, dia punya ini, saudaraku koneksi, dia punya mitra, dia punya orang di atasnya, saudaraku ada pejabat, ada orang-orang tertentu yang bisa mensupport dia punya bisnis. Ternyata dia bilang begini, ternyata saya tidak bisa berharap kepada siapapun hari ini. Saya hanya beritahu begini, kalau orang di sekelilingmu tidak bisa diharapkan, ini saatnya engkau menengadahkan kepalamu ke atas. Dan ada satu pengharapan, ada satu iman yang pasti, yang kokoh, yang tidak akan tergoyahkan. Yaitu iman yang dibangun di atas dasar Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Karena dengar Bapak Ibu, saudara, segala sesuatu yang di luar itu penuh dengan ketidakpastian. Segala sesuatu yang di luar sana tidak pasti, bergoncang, habis.
Saya bingung saudaraku, dalam 1 tahun belakangan ini orang minta doa semuanya itu terpuruk. Usaha, pekerjaan, rumah tangga retak, hampir bercerai. Ada begitu banyak hanya karena masalahnya dimulai ketika ekonominya digoncang. Ketika saudaraku hubungan-hubungan digoncang. Ada beberapa orang berkata, Pak saya sudah tidak tahu lagi mau gimana ini. Oh semua simpanan habis. Dan waktu saya minta didoain ditumpang tangan kok belum ditolong oleh Tuhan. Jadi dia membangun imannya di atas iman orang lain. Dibangun di atas pengharapan bahwa kalau ada orang dari luar yang bisa menjawab, mungkin kayak dukun loh. So, ini praktek agama kan sekarang, so aku mirip persis loh. Makanya saya mau bilang kekristenan itu bukan agama usaha manusia. Kekristenan itu melampaui agama, bahwa Kristus yang datang dalam hidup kita. Jadi kalau kita mempraktekkan agama, saya percaya kita akan membangun kekristenan kita yang rapuh. Maka kita percaya hari ini, Paulus berkata, imanmu itu kokoh atau tidak, tergantung mau bangun di atas apa. Terbangun di atas dasar apa. Segala sesuatu di luar sana akan digoncangkan, karena Ibrani berkata, kerajaan-kerajaan di dunia ini akan digoncangkan. Segala sesuatu akan digoncangkan supaya dunia tahu bahwa hanya kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Dan orang-orang yang punya iman terhadap pribadi yang empunya kerajaan itu tidak akan bisa digoncangkan, yaitu saya dan saudara. Coba bilang sebelahnya, ketika engkau ada di dalam dia, engkau juga tidak akan tergoncangkan. Coba bilang saudara, kau tidak akan tergoncangkan. Saudara lihat saudaraku slide-nya saudaraku. Masalahnya begini saudaraku, kita ini harus bangun wadahnya, kita harus perkuat wadahnya, kita harus benar-benar fokus kepada yang di dalam. Kita tidak lagi bisa membangun hanya sekedar aksesoris dari penampilan kita. Kita tidak lagi hanya sekedar membangun saudaraku hidup kerohanian kita, iman kita ini dengan hanya sekedar frekuensi datang ke gereja, jumlah kedatangan kita ke gereja, bukan. Karena tanpa bobot, tanpa iman, tanpa kita bangun pondasi yang kokoh di sini, saudaraku, semuanya hanya rutinitas, semuanya hanya aktivitas agamawi. Kalau tidak ada wadah yang kokoh, yang dibangun di atas dasar iman yang suci kepada Yesus, iman yang tulus, iman yang kokoh, iman yang kuat memegang Dia sebagai pribadi Tuhan. Saudara, makanya wadah iman kita ini, kalau kita terus perlengkapi, kita dengar firman, kita sembah Dia, kita dekat sama Dia, kita pegang janji, kita berkata, Tuhan saya mau bangun wadah iman saya ini untuk menerima, untuk mengalami, apa dikatakan saudaraku, untuk melihat providensia Tuhan, penyediaannya yang tidak terbatas. Bahwa ketika kita bangun iman kita mempersiapkan wadah di dalam rohani kita, di dalam batinia kita, di dalam iman kita yang paling dalam. Dan kita berkata begini, Tuhan, aku tahu bahwa tidak ada satu pengharapan di dunia ini yang bisa membuat saya sekokoh ketika aku beriman kepada Engkau. Maka saudara dengar, kita sedang membuka akses sebebas-bebasnya untuk Tuhan menyatakan sesuatu. Untuk Tuhan mengintervensi keterbatasan kita, mengintervensi semua saudara hukum dunia ini, mengintervensi semua hukum medis yang berkata tidak mungkin kau sembuh, dan mengintervensi semua saudaraku asumsi dan analisa dunia, mengintervensi semua diagnosa dan semua saudaraku dugaan yang ada di dunia ini, diintervensi. Karena saudara saya tahu begini. Makanya khotbah iman dari ribuan tahun yang lalu dikhotbahkan, saudaraku, dari murid zaman perjanjian baru dikhotbahkan dengan berapi-api, sederhana. Saudaraku, kita tidak akan bisa bertahan kecuali membangun wadah iman kita semakin kuat lewat pengenalan kita kepada Dia, lewat hati kita yang terus berpaut kepada Yesus. Amin. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita membangunnya? Saya menyebutnya saudaraku dengan percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Roma 10 ayat 9 berkata, jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, maka kamu pasti diselamatkan, maka kamu akan diselamatkan. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ternyata iman kita semakin kokoh, iman kita ini semakin powerful ketika saudara benar-benar jadikan dia kurios katanya.
Kurios itu bicara kita jadikan dia majikan, jadikan dia pengendali, jadikan dia yang empunya, jadikan dia sang pemegang kendali dalam hidup kita. Saya waktu di Makassar, Bapak Ibu Saudaraku, ada seorang pengusaha minta doa sama saya. Dia mau merintis 10 cabang, perusahaannya lumayan besar, saya nginap di rumahnya. Dia bilang begini, Pak, saya itu semakin saya buka banyak perusahaan, kok saya makin gak fokus ya untuk melayani, karena dia salah satu saudaraku donatur terkuat di gereja itu. Saudara, saya bilang begini, Pak, tidak ada yang salah ketika Bapak mengekspansi, memperlebar perusahaan. Tapi yang masalahnya adalah begini, ketika pekerjaan dan perusahaan mulai mengambil dan mendominasi hati dan iman kita, maka dengar, bukan hanya saudaraku dia mulai tergoncang dalam pelayanan, hubungannya dengan keluarganya mulai tergoncang. Kenapa? Karena mulai ada penguasa yang lain di dalam hatinya, mulai ada kurios yang lain, penguasa, pengendali yang menjadi saudaraku mendominasi. Jadi ketika dia melakukan sesuatu selalu mulai dari apa untung ruginya. Apa untung ruginya. Saudaraku selalu dibangun di atas keuntungan. Dan ketika berpikir begini, ketika dia diminta waktunya untuk pelayan, tidak punya waktu lagi. Saya nggak bisa tinggalin Pak perusahaan, saya nggak bisa tinggalin bisnis saya nggak bisa tinggalin. Saudara. Saya mau beritahu begini, ketika ada penguasa yang lain, maka mulailah iman saudara digerogoti, rapuh, tergoncangkan. Maka kita tidak bisa berkata seperti Paulus, aku memiliki keyakinan yang kokoh. Aku gak punya lagi keyakinan yang kokoh. Kenapa? Dasarnya bukan lagi Kristus. Sudah mulai mamon. Sudah mulai pekerjaan. Ada orang berkata, kenapa engkau gak bisa lagi seperti dulu berapi-api melayani. Waduh, saya semakin keluarga saya tidak bisa tinggalkan. Ada yang berkata, Pak, saya tidak bisa tinggalkan A, B, dan C. Dia sebut berbagai macam alasan. Saya mau beritahu begini, Tuhan itu Allah yang cemburu. Dia Allah yang cemburu. Makanya saudaraku satu kali dia membandingkan dirinya dengan Mamon. Seakan-akan dia itu lawan setanding loh. Ibarat pertandingan tinju kelas berat. Maka saudaraku, apa yang terjadi? Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan pada saat yang bersamaan. Karena engkau akan setia kepada yang satu, engkau tidak setia kepada yang lain. Engkau akan mengabaikan yang lain. Kau gak bisa mengasihi dua-dua dalam bersamaan. Yesus ngomong bahwa ini loh, Mamon ini gak bisa. Itu lawan setanding. Itu kurios yang berbeda, yang bisa menggerogoti imanmu. Makanya saya percaya begini saudaraku. Yang pertama, bagaimana kita memiliki keyakinan yang kokoh yang terus membangun kita untuk mengalami keselamatan. Untuk kita berjalan bertolak dari iman yang memimpin kita kepada iman. Sehingga ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, kita tetap bertolak dari iman kepada iman. Tanpa pekerjaan kita menggerogoti dan menguasai hidup kita. Ketika kita membangun keluarga, ketika kita membangun hidup kita sehari-hari. Ketika aktivitas dan hobi-hobi kita, walaupun kita kerjakan, maka dengar, kita akan selalu berkata, saya akan bertolak dari iman yang membawa saya, memimpin saya kepada iman. Sehingga hobi saya, pekerjaan saya, keluarga saya, apapun itu tidak akan menghalangi Tuhan tetap yang terutama dan yang pertama di hati saya. Saya tidak akan korbankan pelayanan. Saya tidak akan korbankan jam-jam ibadah saya. Saya tidak akan korbankan jam persekutuan saya. Bahkan sekalipun itu berbicara keuntungan yang besar. Tapi kalau itu mengorbankan iman saya, saya akan berkata, no way. Dia adalah pusat. Jesus is the center. Amin Bapak Ibu. Ini dia masalahnya. Makanya saudaraku, saudara mau dengar firman berkali-kali, saudara mau ditumpang tangan berkali-kali, saudaraku rebah berkali-kali. Saya mau beritahu begini, kalau saudara masih memberi ruang kepada penguasa yang lain, kepada kurios yang lain, maka iman saudara mulai digerogoti. Iman saudara menjadi iman yang rapuh. Karena dia hanya mau, Yesus hanya mau, dia satu-satunya penguasa. Karena kata Tuhan, kalau kau jadikan dia Tuhan satu-satunya, dia akan membangun wadah iman kita makin kuat. Untuk berkata, aku sanggup menyediakan, aku sanggup melakukan hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yang bahkan tidak bisa disentuh, dijangkau dengan logika kita. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu,
Ini kan populer, saudaraku. Saya percaya Pak Halim khotbahkan, saudaraku, banner-banner kita, spanduk kita, saudaraku, slogan-slogan, materi-materi yang disampaikan. Tapi saya mau beritahu bahwa ternyata memang harus berpusat kepada ayat ini. Ini ayat, salah satu ayat utama dari iman kita. Bahwa saudaraku, bagaimana kita membangun wadah yang kuat supaya kita kokoh untuk terus mengalami keselamatan sampai sebelum kita kembali kepada kekekalan. Kita mengalami keselamatan dalam pekerjaan keluarga, dalam segala sesuatu. Sampai keselamatan yang kekal itu kita terima pada waktu Dia memanggil kita. Ternyata saudaraku, kita terus harus membangun dasarnya. Dasarnya adalah Yesus. Yesus adalah dasar yang teguh, dasar yang kokoh. Dia adalah dasar yang disebut dengan batu karang yang teguh. Maka percayalah ketika kita membangun segala pengharapan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, bedanya iman sama pengharapan, saudaraku. Pengharapan itu masih memberi ruang kepada keraguan. Memberi peluang kepada keraguan. Makanya orang kalau berharap semoga, mudah-mudahan. Pengharapan kita, seringkali saudaraku, pengharapan manusia ini pada umumnya masih memberi ruang celah bahwa itu bisa, ya kalau jadi, kalau nggak jadi. Beda sama iman Pak, pengharapan itu beda sekali. Kalau iman tidak bisa tergoyahkan, dasarnya itu kokoh, batu karang Yesus. Saudaraku, kita tidak bisa pakai kata mudah-mudahan di sana, kita tidak bisa pakai semoga di sana. Kalau saudara lihat bahwa Yesus adalah dasar, kalau firman-Nya adalah dasar, maka sederhana, maka itu tidak tergoyahkan. Itu benar-benar mutlak bahwa tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Memang dasarnya adalah Dia dan Dia berkata Dia adalah ya dan amin. Tidak ada mudah-mudahan. Dia adalah apa? Ya dan amin untuk semua janjinya. Amin Bapak Ibu. Apa yang kita harapkan? Saudara berharap mujizat? Saudara berharap terobosan dalam pekerjaan kita? Satu orang ibu, saudaraku, dia pindahan dari Kanada, saudaraku, pindah ke gereja kita, saudaraku. Dia selama berapa puluh tahun di Kanada bersama dengan suami dan anak-anak, 3 anaknya. Saudara, dari anak-anaknya itu susah bahasa Indonesia. Karena sudah dari lahirnya sampai besar umur 12 tahun itu adalah ngomongnya bahasa Inggris Amerika kan. Jadi saudaraku, waktu berjuang dia masukin sekolah-sekolah di Indonesia menolak dia. Karena waktu itu umur 12, saudaraku, dia bukan levelnya lagi kelas 6 SD. Ya kan, saudaraku, kalau sekarang saudaraku kan harus ada penyesuaian, saudaraku, karena dia punya ternyata IQ-nya tinggi. Nah mamanya mau masukkan dia kalau enggak kelas 1, kelas 2 SMP ya. Kelas 8 begitu ya. Saudara, semua menolak. Ibu ini bilang tolong saya mau bayar. Suaminya juga bilang Pak kami mau bayar, anak kami ini harus bisa sekolah. Penyesuaian dari sekolah internasional, dari pindah, semua nolak. Dia bilang saya bayar berapa Pak. Sampai begitu mohon-mohon gak ada. Setiap kali dia berdoa, Tuhan, masa saya pindah ke negara ini, saya ingin tetap bekerja dan tetap melayani Tuhan. Kok enggak bela kami? Pasti Tuhan kok bisa bela. Saudaraku, singkat cerita, enggak tahu gimana ceritanya, ada sebuah sekolah internasional. Saudaraku, tiba-tiba Tuhan buka jalan, langsung saudaraku ownernya turun. Kenapa? Padahal dari semua jajaran direksi bilang enggak bisa. Oh ya kan, standarnya mungkin saudaraku profesional sekali. Dia bilang enggak bisa. Tapi begitu saudaraku satu kali enggak tahu kemana ketemu. Karena setiap kali dia berdoa, dia nangis, dia puasa Tuhan. Anak saya harus sekolah, anak saya harus sekolah. Masa kami balik lagi ke Kanada katanya. Saudara, singkat cerita, waktu saya pemimpin komselnya, family altar seperti saudara. Saya juga harus, walaupun kita di pemimpin kita harus memegang gembala sel. Saya, saudaraku, gembala family altar juga. Walaupun khotbah kemana-mana tetap harus pulang, bahwa hari Jumat saya harus gembalakan mereka. Hanya beberapa keluarga saya gembalakan. Saudara tahu, waktu dia bersaksi Jumat yang lalu, saudara, apa yang terjadi? Bilang, Pak, mujizat terjadi. Tadinya dia siap mau bayar 4 kali lipat, dia mau bayar. Waduh, kenapa? Karena semua nolak. Tapi saudaraku, waktu dia ketemu katanya, ini jawaban. Kenapa? Karena dia bilang, aku yakin Tuhan tidak pernah mempermalukan. Tuhan pasti beri. Dia yakin, dasar imannya kebangun. Janjimu Tuhan tidak tergoyahkan. Firman-Mu ya dan amin. Dia klaim firman Allah. Saudaraku, harusnya dia bayar. Karena saudaraku mungkin di jajaran direksinya udah bilang kita ambil 4 kali lipat, lumayan. Tapi saudaraku, Tuhan buka jalan. Dia diterima, bayarnya normal. Waduh, dia hanya bayar berapa belas juta, harusnya dia bayar 4 kali lipatnya. Waduh,
Itu masih pembayaran pertama. So bisa bayangkan kalau dasar kita dasarnya kokoh tidak tergoyahkan. Apa yang kita lihat, apa yang menurut kacamata kita, makanya dikatakan digabungkan dengan bukti kan. Saudaraku, kalau kita bisa lihat jalan, kalau kita bisa melihat apa yang kita rasakan. Kalau saudara berkata, saya beriman ada handphone di tangan saya, padahal saudara sudah memegang dan merasakan handphone, itu gak perlu iman. Tapi ketika saudara tidak memegang handphone, tidak memegang sesuatu, saudaraku, tidak ada dasar untuk saudara untuk berharap, dan tidak ada bukti yang saudara bisa lihat. Tapi saudara percaya begini, saya bisa lihat dengan iman saya bahwa saya akan alami ini, saya akan punya ini, saya akan alami ini. Makanya firman Tuhan berkata, bukti dari yang tidak kita lihat. Maka sikap saya akan dipengaruhi. Maka tindakan saya, ketaatan saya, sekalipun saya tidak melihat, saya akan merespon bahwa saya seakan-akan saya sudah memiliki. Seakan-akan saya sudah sembuh. Makanya biasa kesaksian mujizat belum merasa sembuh, tapi dia tindakannya, sikapnya merasa terima kasih, aku sudah sembuh. Sembuh enggak? Belum. Sikapnya sudah berubah. Kenapa? Dasar imannya mulai dibangun. Bukti yang belum kelihatan, saudaraku, belum terlihat, tapi iman sudah mulai dibangun. Saya belum disembuhkan, tapi saya percaya bahwa saya disembuhkan, saya dipulihkan. Sementara saya bertumbuh dalam kerohanian, saya berkata, Tuhan, saya akan berkhotbah di hadapan ribuan orang. Di mana saya waktu itu? Gak pernah diundang khotbah sama sekali. Di mana saya 20 tahun yang lalu saya bermimpi, Tuhan, satu kali Engkau akan pakai saya, kirim saya ke bangsa-bangsa, Engkau akan kirim saya berbagai pulau pelosok di tanah air, seluruh Indonesia akan saya layani. Di mana saya 20 tahun yang lalu? Belum dijadwal khotbah, minder, introvert, pemalu, masih cuma tahunya saudaraku jadi pendoa syafaat di gereja yang tersembunyi saudaraku di ruang doa. Tapi saya tahu begini, setiap kali saya nyanyi, saya doa, satu kali saya akan berkhotbah di hadapan ribuan orang. Dan saudara tahu 2006 sampai 2016, 10 tahun ini Tuhan mulai bukakan pintu. Saya berdiri berkhotbah dari pulau, dari provinsi, dari desa, dari puluhan, ratusan, ribuan orang sederhana. Karena saya tahu begini, dulu saya tidak lihat itu. Saudaraku, my goodness, saya berpikir jadi pengkhotbah aja, jadi pendeta aja, tidak pernah terpikirkan dalam hidup saya. Orang ngomongnya aja belepotan, gimana mau khotbah. Dan saya percaya begini, kalau semua orang menangkap, oh belum kelihatan. Ini memang masih terpuruk, memang krisis yang begitu besar sedang melanda, saudaraku. Memang keuangan dunia lagi digoncang, ekonomi dunia digoncang. Tapi firman Tuhan berkata, dasar kita bukan oleh apa berita yang di luar sana. Dasar kita bukan karena ada pemberitaan media, televisi, atau situasi ekonomi. Dasar yang kita bangun adalah Yesus dan firman-Nya. Yesus dan firman-Nya. Dan kalau Yesus berkata, aku akan membuka jalan bagi engkau. Dunia berkata, ekonomi goncang, Tuhan akan buka. Kelihatan? Belum kelihatan. Ekonomi berubah? Belum berubah. Tapi saya percaya, itulah justru iman membedakan kita dari kacamata dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu. Yakobus 2 ayat 14-20 berkata, saudaraku. Ini singkat, kalau saudara saya tahu ini ayat saudara, sudah saudara baca. Tapi intinya adalah iman tanpa perbuatan itu kan mati. Beberapa kali saya dengar waktu sharing dengan Pak Halim, kalimat ini berulang. Iman tanpa perbuatan itu mati, kosong. Berarti yang mendasari semua perbuatan kita, itu harusnya sikap perilaku kita, attitude kita. Jadi kalau saudara berkata apa buahnya iman yang sejati Pak? Itu kelihatan dari sikap perilaku kita. Makanya saudaraku, kita gak bisa pisahkan iman dan perbuatan. Jadi kacamata atau parameter, ukurannya, timbangannya, saudaraku, pijakan iman kelihatan dari mana? Perbuatan kita. Gimana kita beribadah? Gimana cara kita berkata-kata? Gimana cara kita respect kepada orang lain? Gimana cara kita respect kepada otoritas kita di rumah, otoritas kita di pekerjaan, otoritas kita di pelayanan? Bagaimana cara kita, attitude kita akan menunjukkan bobot iman saudara. Jadi kalau ada orang berkata kelihatan rohani, tapi saudaraku hidupnya ngawur, perbuatannya ngawur, sontoloyo saudaraku. Saya mau beritahu begini, ada yang salah dengan imannya. Kayaknya itu iman sontoloyo hantu balau dari dunia mana ya kan. Karena gambaran iman kelihatan dari perbuatan kita, mendukung iman kita. Maka saya percaya semakin kita mau bangun wadah, Tuhan berkata hari ini perbaharui, berubah dari perbuatan kita. Tunjukin dari cara kita melakukan sesuatu. Kebenaran itu
harus kelihatan dari cara, dari attitude, dari perilaku, dari cara kita beribadah, dari cara kita hormat, dari cara kita melakukan sesuatu, dari cara kita bekerja. Ekspresi iman kita keluar dari perbuatan kita. Ada amin Bapak Ibu. Generasi ini kehilangan ekspresi imannya. Terlalu banyak dikompromikan. Terlalu banyak saudaraku penuh dengan yang namanya saudaraku impartasi dari pergaulan yang salah. Tapi hari ini saya percaya kalau saudara berulang kali dengar tentang ini. Saya akan bahas lebih dalam di ibadah kedua, ketiga saudaraku. Saya di ibadah kedua saya akan bicara tentang Cain syndrome. Dan yang ketiga sore nanti akan saya bahas lebih detail lagi saudaraku. Tapi saya ingin saudara menangkap saudaraku bahwa di ibadah yang pertama ini saya percaya begini. Bahwa ada sesuatu hal yang Tuhan cari dari gerejanya. Tuhan bilang begini, aku mau limpahkan. Aku mau tunjukkan ketidakterbatasanku. Aku itu sumber yang tidak terbatas dalam hidupmu. Aku sumber yang tidak pernah habis-habis. Di luar sana boleh habis, di luar sana boleh terbatas. Aku tidak terbatas, aku tidak pernah habis-habis. Aku sumber yang tidak terbatas. Aku mau limpahkan kepadamu yang terbatas, kepada kemampuanmu yang terbatas, kepada intelektualmu yang terbatas, kepada saudaraku pengalamanmu yang terbatas. Aku Allah yang tidak terbatas, mau limpahin. Cuman attitude-mu gak mendukung. Attitude-nya saudaraku, salah satu pintu masuk di mana Tuhan lihat ini loh, imanmu itu harus kelihatan. Perbuatan kita, kata-kata kita. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Makanya ayat ini kan saudaraku ayat populer. Saudara tulis di slide saudara, background slide saudara. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Berarti kalau saudara ingin berkenan, kalau saudara berkata, Tuhan saya tidak mau sia-sia, saya udah 20 tahun jadi pelayan Tuhan, saya tidak mau saudaraku, saya doa saya, Tuhan saya udah capek-capek pelayanan, saya udah kemana-mana, tapi tiba-tiba Tuhan bilang aku gak berkenan. Aduh saudaraku, itu tragedi dalam hidup. Saudara udah tiap hari beri waktu, tenaga, uang saudara, energi, perasaan saudara, tiba-tiba satu kali Tuhan berdiri, aku gak berkenan. Kenapa? Yang kau lakukan itu gak ada bobotnya, gak ada muatannya, hanya ingin dilihat. Padahal aku melihat, ada enggak iman, ada enggak bobotnya, ada enggak engkau percaya bahwa akulah sumber, ada enggak engkau percaya bahwa saudaraku Tuhan adalah sumber yang tidak terbatas. Dan ada enggak ekspresi dari apa yang kau percayai, perbuatanmu mendukung. Ada enggak kau tetap berharap di mana kelihatan segala sesuatu tidak kelihatan, apakah doamu belum dijawab atau tidak dijawab. Perkenanan selalu lahir dari iman Bapak Ibu. Makanya saya tahu begini, kalau saudara pernah lihat dalam hidup ini, saudaraku, ada hal-hal yang saudaraku menurut logika manusia tidak mungkin. Saya juga tidak ada pengalaman pengusaha, tapi beberapa saudaraku pengusaha besar itu nanya minta saran dari saya juga nggak tahu saudaraku. Saya bilang saya taunya cuma ayat, saya cuma sekolah Alkitab. Saudaraku saudara tahu di sekolah Alkitab, sekolah teologi yang pernah saya lewati tidak ada rumusnya perusahaan yang dia lakukan. Tapi saya bilang begini, Tuhan kalau engkau tahu saya harus jadi berkat, saya ingin jadi berkat. Saudaraku iman saya itu dan kerinduan saya itu menarik hikmat Allah dan menarik otoritas Allah. Waktu saya doakan, waktu kata-kata saya keluar dan dia bilang, Pak bener tuh. Padahal saya gak tahu dari mana itu kalimat. Gak tahu dari mana rumus. Tapi iman menarik ketidakmustahilan. Menarik ketidakmustahilan terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Karena Allah kita, Allah spesialis melakukan hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Spesialisasi Tuhan kita adalah, spesialisasinya adalah ketidakmustahilan. Josh Muller satu kali saudaraku seorang yang dipakai luar biasa. Saudaraku dia memiliki saudaraku panti asuhan keren, besar. Lebih dari puluhan ribu saudaraku anak-anak, orang-orang yang tidak mampu dibiayai. Dia bilang begini, saya tidak akan pernah minta sumbangan dari siapapun. Saya tidak akan lihat meja-meja di mana anak-anak asuh saya yang puluhan ribu itu tidak akan pernah kekurangan makanan. Bajunya tidak akan pernah koyak, sobek. Pasti akan selalu ada baju baru, pasti makanan selalu tersedia di meja makan. Saya percaya iman saya bahwa Tuhan tidak pernah permalukan karena ini panggilannya. Saudara dengar bertahun-tahun tidak pernah mereka kekurangan makanan. Puluhan ribu orang bisa makan, bisa disekolahkan, bisa dikasih baju baru. Semuanya karena ada seorang saudara prianya Allah yang punya iman. Satu kali dalam sebuah undangan pelayanan menuju Quebec, saudara, itu kapal bergoncang, saudara.
apa yang terjadi, kapten kapal saudaraku udah ketakutan karena saudaraku badai, gelombang menerpa. Saudaraku itu dia punya, saudaraku udah mulai, saudaraku buritannya masuk air, saudaraku tiang kapal sepertinya mau patah saudaraku. Begitu berat, bahkan saudaraku apa yang terjadi, itu saudaraku penglihatan kita terbatas. Kenapa? Karena ada begitu banyak saudaraku seperti asap begitu, kabut yang begitu berat tidak bisa dilihat. Kapten kapal bilang begini, kita nggak bisa sampai, kita terombang ambing, kita udah salah arah. Terus dia lari karena dibilang ada seorang bernama Josh Muller di bawah. Josh Muller berkata begini, Kapten, selama 80 tahun lebih saya melayani Allah saya. Saya tidak pernah membatalkan pelayanan, saya tidak pernah membatalkan janji. Naiklah ke atas, naiklah ke atas. Tuhan akan membawa kita ke Quebec tepat pada waktunya. Kamu ngomong apa ini? Di atas kabut, badai gelombang. Kalau kamu gak percaya dan kamu gak bisa berdoa, naik aja ke atas katanya. Diperintah sama Josh Muller kan, biar saya berdoa di bawah. Tidak sampai 1/4 jam, tiba-tiba saudaraku apa yang terjadi? Kabut hilang, gelombang laut tenang. Waktu saya baca kisahnya, man of faith bernama Josh Muller, saya tahu begini, dalam seluruh aspek hidup kita, kita akan melihat bukan hanya gelombang yang datang dalam hidup kita, badai yang datang dalam hidup ini akan berlalu dan berakhir. Tuhan akan bukakan jalan, kita akan sampai kepada tujuan kita. Kita akan sampai kepada destiny hidup kita, di mana kemuliaan Tuhan, di mana ketika kita berjalan bertolak dari iman kepada iman, maka kita akan melihat penyediaannya yang tak terbatas, janjinya yang tak pernah habis-habis digenapi dalam hidup kita. Tuhan yang membawa saya berjalan melayani sesuai dengan apa yang saya imani pada waktu 20 tahun yang lalu di awal-awal pertobatan saya. Itu membuat saya bisa berdiri di hadapan saudara. Itu membuat saya bisa melihat ada begitu banyak kuasa, kesaksian, mujizat terjadi. Dan saya percaya berita ini akan bertahan ribuan tahun sampai tahun-tahun di mana dunia ini berakhir. Firman-Nya tetap tidak terbantahkan bahwa apa yang kita imani, apa yang kita pegang di dalam Dia adalah ya, pasti dan amin. Ada amin Bapak Ibu? Saya ingin ajak saudara bangkit berdiri hari ini. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi doa saudara, air mata saudara. Mungkin saudara sedang mengalami goncangan atau konflik. Atau saudara mungkin berkata, Pak saya divonis. Saudara, saya tahu begini, jangan berharap kepada manusia. Ada beberapa jemaat saudaraku membangun imannya di atas pengalaman iman orang lain. Ada banyak orang saudaraku membangun dasar imannya di atas iman orang lain. Iman hamba Tuhan. Tuhan bilang imanmu. Karena hidupmu itu adalah milikmu. Aku hanya bergerak dari imanmu, bukan dari iman orang lain. Karena dia hanya, saudaraku, mendoakan, mensupport saudara. Tapi penentu di mana Tuhan akan menyatakan manifestasi kemuliaannya tergantung kita. Karena kita yang mempunyai tubuh kita ini. Dan iman itulah saudaraku yang ada di dalam saudara, yang menarik kuasa Allah. Amin. Mari saudara angkat tangan kanan saudara. Saya mau berdoa untuk saudara. Oh God. Oh God. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak, mari angkat hatimu sudah. Saya berdoa pagi ini di dalam nama Yesus, pintu-pintu yang tertutup, oh yes God, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dalam segala sesuatu. Sekali lagi katakan, saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu. Aku berdoa hari ini, semua kemustahilan, semua diagnosa, vonis, semua asumsi dari dunia ini yang tidak terjangkau dengan pikiran kami, firman-Mu adalah dasar. Aku percaya, hatiku percaya. Mari bawa saudaraku pergumulan kita. Shekaralama, hamba-Mu berdoa Tuhan, biar surga, biar kuasa kemuliaan-Mu terbuka, dilimpahkan. Kau
bergerak dari iman kami, hati kami. Hambamu berdoa buat pria-pria, buat wanita-wanita, buat anak-anak muda yang hadir hari ini Tuhan, buat keluarga-keluarga, buat pengusaha, buat anak-anak muda yang sekolah, kuliah, karyawan, direktur, orang-orang yang bekerja dalam segala bidang pekerjaan. Yes. Jawab Tuhan. Yang sakit, jawab Tuhan. Yang wanita saja. Aku berdoa hari ini. Dengar wanita-wanita. Kau akan mengalami pengalaman-pengalaman yang supranatural. Yang adikodrati. Karena ketika Tuhan menemukan iman itu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Yesus adalah dasar. Dalam nama Yesus. Yang pria katakan. Yang wanita berdoa. Aku berdoa buat para pria-pria, anak-anak muda. Tuhan, ada dimensi supra alami. Ada dimensi yang adikodrati. Pintu-pintu yang tertutup. Jalan-jalan yang tertutup. Bukakan. Mata dicelikan. Hati dibuka. Oh, Kau sumber yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Engkau yang menyembuhkan bersama-sama. Oh God, dengan iman. Bersama-sama katakan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Selalu ku percaya. Saudara, kalau kita ini menjalani hidup ini seringkali rasanya gelap gitu. Rasanya, waduh, tidak ada harapan. Rasanya, wah. Tapi kita yang percaya bahwa Allah itu mengasihi kita. Engkau akan mengalami. Dia pasti buka jalan. Dia pasti buka jalan. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk. Dengan iman ucapkan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan.
Hamba berdoa Tuhan, karuniakan iman ini kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menuntun-Mu dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Tapi firman-Nya tetap saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari ambil waktu. Engkau bersekutu dengan Tuhan. Oh, nama syaitan. Saat ini masalah apa yang kau hadapi? Oh, Ramasyadara. Tuhan tahu engkau mengasihi Bapa di surga. Dan Tuhan berjanji, Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Di dalam segala pergumulanmu, persoalanmu, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Percayalah, di balik semua ini Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik dari yang kita harapkan. Oh, ya sandara lama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang berjanji pasti dikenapi. Mari saya kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Buka hatimu. Hamba berdoa, ya Bapa yang ada di surga, melalui perantara Yesus iman kami, imam kami yang hidup ya Tuhan. Tuhan, saat ini dunia digoncangkan, tapi iman kami tak tergoncangkan ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, karuniakan iman seperti yang kau katakan, sebesar sebiji sesawi. Maka engkau berani berkata kepada gunung yang menghadang kau, tercampaklah ke langit, ke laut. Maka gunung itu akan pindah ke laut, tenggelam dan tidak pernah timbul lagi. Tuhan akan menyinari engkau, menyinari hatimu. Engkau bisa melihat jalan yang disediakan oleh Tuhan. Engkau melangkah bersama Tuhan. Iman percaya bahwa engkau akan menang. Engkau akan keluar dari masalah. Engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami pulang membawa damai sejahtera-Mu Tuhan. Iman kami ya Tuhan, kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah, anugerah-Mu yang besar sudah kami terima Tuhan. Bahkan iman kami percaya pribadi-Mu, yaitu Roh Allah yang ada di dalam hati kami, biarlah terus menuntun hidup kami, menuntun, memberi kekuatan kepada kami, kuasa-Nya bekerja sehingga kami senantiasa menjadi pemenang, pemenang. Dan kami mengecap semua kebaikan Tuhan. Dan kami menjadi berkat bagi sesama sehingga kami diberkati berlimpah-limpah. Semua yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Terima kasih Yesus. Terima